Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya akan bahas 5 saham yang menarik. Kali ini edisi saham kecil, saham-saham yang baru IPO, yang sempat ambles atau turun dalam secara tiba-tiba, tapi sudah mulai uptrend dan menarik. Ada saham Esta Indonesia atau NES, Pepperox atau PPRI, Teknologi Karya Digital Nusa atau TRON, Dewi Sri Farmindo atau Dewi, dan satu Visi Putra atau Visi. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Kita langsung membahas saham-sahamnya. Yang pertama, saham NES. Saham NES kemarin sudah naik cukup tinggi ya guys, 7,8%, dan ini menembus resisten yang ada sebelumnya di level 420 dengan volume yang cukup bagus, kira-kira 2 kali di atas rata-rata. Beberapa waktu yang lalu, saham ini sempat turun secara tiba-tiba ya guys, atau diguyur istilahnya. Tapi saya melihat walaupun ini diguyur, ternyata ada yang ngumpulin barang lagi nih. Karena ada ekor atau shadow yang cukup panjang ke atas dan volumenya besar. Jadi ada yang nurunin, tapi ada juga yang nampung sampai ke atas. Tapi kemudian dia ada koreksi dan sekarang trennya sudah mulai menuju ke atas lagi ini sepertinya. Nah, di sini untuk saham yang baru IPO ini, ya mungkin harganya kira-kira 2 kali dari harga IPO ya guys. Harga IPO mungkin sekitar 200-an, sekarang posisi di 400-an. Menurut saya dengan pola yang seperti ini, saham ini akan berusaha untuk uptrend lagi. Mungkin dari market makernya masih menginginkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Setelah candle ini terbentuk, ya pola selanjutnya yang bisa dibuat ya mungkin seperti ini guys. Dia mungkin akan turun, kemudian naik lagi. Nah, dia akan membentuk pola-pola yang kira-kira seperti ini, sama seperti yang sudah-sudah setelah menembus resisten, contohnya yang di sini, kemudian dia akan koreksi, kemudian naik lagi koreksi, naik pelan-pelan seperti ini. Dan ini mungkin nggak terasa ya guys, kalau misalkan kalian punya saham ini dari IPO, dia naik turun pelan-pelan, nggak taunya sudah beggar. Nah, demikian juga dengan kondisi saat ini ya harapannya dia bisa naik sambil berkonsolidasi sampai nanti setelah level 474 ini tercapai, ya berikutnya dia akan coba tembus 505. Nah, setelah 505, ya kita nggak ada yang tahu dia mau berhenti di level berapa. Nah, karena ini saham yang cukup volatil ya guys, jadi rawan diguyur, jadi kalian harus benar-benar pasang stop loss-nya. Pasangnya di mana? Kalau ide saya, ya di candle terakhir, di mana saham itu terjadi breakout. Sebagai contoh, ini adalah candle terakhir di mana dia breakout. Nah, bagusnya pasang stop loss-nya dengan automatic sell itu di 410. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba ada kejadian seperti ini, ya bisa langsung terjual. Jadi nggak mengalami turun yang banyak. Kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham PPRI. PPRI saham yang baru saja IPO di tahun lalu, ini juga di awal market dia sudah langsung turun, kemudian sempat naik, kemudian tiba-tiba turun-turun lagi, dan sekarang sudah mulai menanjak-menanjak lagi. Untuk saham ini kira-kira nggak jauh beda dengan harga IPO-nya, tapi kalau melihat pergerakannya seperti ini, ada kemungkinan dia akan menuju ke higher yang sudah dibentuk sebelumnya, atau mungkin bisa ke arah 200. Nah, kalau kalian berminat untuk beli saham ini, cara belinya seperti apa? Ya, usahakan kalian jangan beli di pucuk seperti ini, karena saham ini punya tren membentuk jarum ya guys. Jadi kalau udah naik tinggi, dia turun lagi. Jadi belinya ya kalau dia posisi merah. Jadi kalau misalkan pas posisi merah bisa dibeli, kemudian kalian ya bisa tunggu saja sambil pasang stop loss-nya.
jangan lupa guys, pasang stop loss di swing low yang terakhir yang dia bentuk. Sebagai contoh kayak gini guys, pasang stop lossnya dengan automatic sell di 128. Misalkan beli di sini, ya ini pasang stop lossnya seperti ini contohnya, supaya nanti misalkan kejadian seperti ini ya, di tanggal 30 Juli yang lalu tiba-tiba dia turun, nah ini sudah terjual di sini, jadi nggak turun lebih dalam lagi. Nah kemudian dengan kondisi chart yang seperti ini, ya kemungkinan trennya dia akan naik secara pelan-pelan menuju ke 144. Jadi 144 ini harus ditembus dulu, setelah itu baru dia bisa lanjut menuju ke 163. Ya mungkin kalau pergerakannya ya kira-kira kayak gini guys. Ini setelah hijau, kemudian nanti ada merah, kemudian naik, kemudian pada saat tembus 144 dia akan naik tinggi dengan volume yang tinggi juga. Jadi seperti ini, kemudian koreksi, baru nanti sampai sini. Nah kira-kira seperti itu untuk trading plan PPRI-nya ya guys. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Tron. Untuk saham Tron ini coba kita cek untuk harga IPO-nya. Ini harga IPO-nya Rp180 ya guys. Dan sekarang posisinya di harga 130-an. Jadi ini sudah di bawah harga IPO ya guys. Ya mungkin karena alasan itu juga saham ini berusaha naik menuju ke paling enggak ke harga IPO-nya. Harga IPO tadi 190, tapi ini mungkin kalau kita lihat shadow pertama kali dia buat ini kan di 190. Ya mungkin dia akan berusaha menuju ke sana. Nah ini sekaligus fase uptrend yang pertama kali dia buat adalah ketika menembus level 120. Ini di level sini dia tembus, kemudian dia koreksi lagi, kemudian dia naik. Ini bisa kita anggap sebagai fase sideways ya guys. Nah ini sahamnya sangat volatil, jadi harus benar-benar disiplin kalau mau punya atau mau pelihara saham ini ya guys. Jadi kalian harus benar-benar pasang stop lossnya. Mungkin untuk stop loss supaya kalau kalian nggak pengen diguyur dalam ya harus pasang stop lossnya di candle swing low yang terakhir. Sebagai contoh di sini, misalkan kalian sudah punya saham ini ya sudah, misalkan swing low ini tertembus, baik itu shadow ataupun bodinya, ya sudah langsung harus terjual. Kemudian dari posisi ini saham ini akan kemana, ya mungkin kira-kira ya bisa seperti ini guys, nanti langsung tembus kayak gini tiba-tiba, terus turun lagi, tiba-tiba naik lagi, terus nanti sideways, nanti baru dia coba menembus lagi. Ya kira-kira seperti itu guys untuk saham Tron. Masih menarik karena selain dia terlihat uptrend, juga disertai dengan volume yang besar-besar. Selanjutnya kita bahas yang keempat, yaitu saham Dewi. Nah Dewi ini punya support di harga 80. Ya support ini dipilih karena ada beberapa kali pantulan ke bawah. Ini coba naik tapi dia turun, naik lagi kemudian turun, kemudian di sini pada saat dia sideways ini beberapa kali mantul ke atas. Jadi ini bisa dianggap sebagai support kuat. Kalau untuk harganya coba kita lihat ya guys, harga saham Dewi dia IPO di 100 dan saat ini harganya 87, jadi posisinya adalah di bawah harga IPO. Ya mungkin ini juga menjadi alasan kenapa dia naik, mungkin karena sudah berada di bawah harga IPO dan dia pengen naikin untuk ke atas harga IPO lagi. Kalau pergerakan sahamnya kira-kira seperti apa, ya mungkin akan kayak gini guys. Nih naik dikit-dikit, terus tembus, nanti balik lagi. Nah kayak gini, tembus,
Nah, seperti itu. Jadi ini sangat volatil dan kalian harus punya istilahnya sabuk pengaman. Pengaman kalau nanti tiba-tiba saham ini diguyur, ya kalian bisa pasang di sini atau mungkin di sini juga bisa. Jadi kalau close di bawah ini udah langsung terjual. Setelah itu ya kalian tinggal kawal aja. Misalkan membentuk swing low yang baru, ya kalian pindahin. Nanti dia naik, pindahin dikit-dikit ke atas. Seperti itu. Jadi kalau kalian posisi sudah cuan, ya kalian tenang, tinggal kawal dengan automatic sell saja. Selanjutnya kita bahas untuk saham yang terakhir, saham Visi. Visi ini juga saham yang, wah kalau misalkan jantung nggak kuat, jangan punya saham ini ya guys. Kalau Visi ini sudah kelihatan bahwa saat ini posisinya sudah berada di bawah harga IPO, ya mungkin target terdekatnya dia akan menuju ke harga IPO atau harga pertama kali dia membentuk shadow high di awal-awal dia di sekitar harga 173. Ini juga jadi resisten karena pernah menjadi swing low yang kuat setelah dia turun dalam. Setelah turun dalam dia juga membentuk swing low di sini sebelum akhirnya dia naik lagi. Tapi kemudian dia turun-turun dan ini sekarang posisinya sudah mulai naik lagi. Nah, kalau saham seperti ini, polanya seperti apa? Ya dia kalau naik akan naik terus. Jadi kalian harus pasang stop loss-nya di candle hijau yang terakhir. Nah, kira-kira seperti ini guys. Ini wajib dipasang karena saham ini kan rawan guyuran ya guys. Seperti ini nanti tiba-tiba saja bisa diguyur ke bawah. Jadi kalau kalian nggak punya pengaman seperti ini, ya nanti bisa kena guyur. Kemudian untuk resistennya saya pilih 117 karena coba kita lihat dulu untuk harga IPO-nya berapa ya guys saham Visi ini. Visi harganya di 120. Ya ini kira-kira hampir sama dengan harga IPO-nya ya guys. Oh di 120, tapi ini karena ada shadow seperti ini, kemudian beberapa kali sempat mantul juga, jadi ini dipilih 117 ini dipilih sebagai resistennya yang sudah terlewati, jadi saat ini ya bisa jadi sebagai supportnya. Pergerakannya ya mungkin saham ini ya akan naik-naik terus ya guys, naik-naik pelan-pelan sampai nanti ya bisa saja tiba-tiba suatu saat diguyur kayak gini. Jadi kalau kalian punya saham ini ya harus di maintain terus, harus diubah-ubah terus automatic sell-nya. Kalau dia sudah naik, nanti pindahin lagi. Naik lagi, pindahin lagi. Bisa satu atau dua candle di bawah posisi candle terakhir ya guys. Misalkan kalian sudah cuan banyak, ya pasang 3 candle. Karena kalau pasang satu candle, nanti contohnya kayak gini, nanti barang kalian udah hilang kejual. Tapi kalau beberapa candle ya mungkin di sini masih aman, dia lanjut naik lagi. Tapi kalau untuk awal-awal ya kalian harus disiplin seperti ini. Itu tips dari saya ya guys. Karena ini adalah saham-saham yang volatil, saham-saham yang rawan guyur, tapi jangan lupa bahwa saham ini juga ada potensi untuk bisa kasih kalian cuan dan sekaligus resikonya juga besar. Jadi dengan peluang ini ya kalian harus juga siap-siap dengan memasang automatic sell-nya. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.